dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Rahmatullah, yang kami hormati Ketua RT atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Cabang Banjarbaru Kang Mas Haji Jubaidi, dan bapak-bapak serta ibu-ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan-sambutan, 4. Ceramah agama dan pembacaan doa, 5. Penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Mas Ahmad Musaddad kami persilahkan. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Mas Irfan Dwi Pramono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di padepokan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW
yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Ustadz Rahmatullah, yang kami hormati Mas dan Mbak sesepuh sekalian, yang kami hormati Ketua RT atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh pengurus cabang Banjarbaru, yang kami hormati Ketua Ranting Komisariat UKM yang telah berhadir pada malam hari ini, yang terhormat perwakilan kampus Ormawa yang berhadir pada malam hari ini, yang terhormat para tamu undangan dan saudara-saudara yang berbahagia, dan yang terakhir yang saya banggakan seluruh anggota Komisariat Kampus Banjarbaru. Kita sebagai umat Rasulullah harus senantiasa mentauladani akhlak karimah baginda Muhammad SAW dan memperingati hari kelahiran beliau, yaitu di Padepokan Suryanata yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mewakili seluruh panitia ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pengurus cabang sesepuh yang sudah mendukung secara penuh kegiatan ini, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras meluangkan waktu dan tenaga untuk mensukseskan acara ini. Kami juga memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyambutan saudara-saudara sekalian. Ya, demikian sambutan dari saya selaku panitia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua PSHT Cabang Banjarbaru, Kang Mas Haji Ibrahim. Kami persilahkan. Dasarnya diganti. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'alhu iwajan qayyimah liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihaati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Rahmatullah yang pada malam ini insya Allah akan menyampaikan tausiahnya sekitar Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para sesepuh persaudara terhadap, ada Mas Kun dari Abdul Banjar, ya, ada Mas Marjuki, itu juga termasuk sesepuh pendiri di persaudara strategi di Banjarbaru dan termasuk di Kalimantan Selatan. Dan juga yang di muka ini para tokoh-tokoh kita juga pejuang-pejuang persaudara strategi yang sama-sama kita hormati. Kemudian yang saya hormati juga para warga semuanya, jadi tak lupa ini kelompok penerbangan yang bisa terbang nih. Kemudian yang spesialis panitia yang telah berinisiatif yaitu dari UKM, mudah-mudahan harapannya adalah mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Amin. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kembali kita sampaikan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati semuanya, tadi lupa tokoh masyarakat, mohon maaf Pak, mohon maaf kami yang kita hormati yang hadir pada ini dan juga undangan yang tidak bisa saya sebut namanya. Sebelum saya melanjutkan, ini bukan ketua cabang, dia mewakili ketua cabang. Nanti salah nanti mewakili ketua cabang karena ketua cabang kita sedang berada di luar daerah. Ya, kebetulan saya mewakili.
Nah sebelumnya kami mohon doa dua ya. Yang pertama kepada yang suro yang telah memberikan setia hati setia hati, kemudian pendiri persaudaraan setia hati yaitu Bapak Harjo Tomo, juga pengembang penerus itu Mas Imam, Mas Darmadi dan sebagainya, Pak Arsad ya. Pak Irsad, Pak Arsad, ini ada itu ya, namanya hampir sama itu Pak Badini dan selanjutnya. Kemudian penerus yang telah mendahului kita juga para warga yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Iya, yang kedua ya, kita pada hari ini adik-adik mungkin ada yang belum tahu bahwa kita pada hari ini kehilangan ya atau ya ibu kita, yaitu ibu siapa namanya? Ibu Panda ya, Ibu Panda Uni Darmawati bin Utoro, itu adalah istri ketua umum kita Mas Taufik, itu telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan segala amalnya tentang Allah, yang salah diampuni dan masuk surga beliau Isa. Al-Fatihah. Iya mana betul iya Islam Hadirin para undangan yang saya hormati, yang pertama kita sampai hari ini masih menghadapi atau diberikan ujian oleh Allah dengan adanya pandemi corona ya. Tapi kita harus sabar karena ternyata kalau kita yakin dengan Al-Quran bahwa apa? Walakin kadzabu wa qadnahum bimakanu, yang sebut karena kesalahan kita ya wajar aja Allah memberikan cobaan bagi kita ya, memberikan balak bagi kita lantaran bukan perbuatan kita. Kenapa? Karena kita sudah banyak yang melupakan Al-Quran. Jadi kita terima ya sudah ya, kalau mudah-mudahan kita lalu berdoa, mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua, ini ada Perancis, jadi sesuai dengan panitia jadi ya kan, mendapat syafaat Rasulullah ya kan. Biarlah kata majelis apapun mengatakan yang kalau nggak Perancis ya, nanti macam-macam, yang penting kita utamakan Rasulullah ya. Jangan takut, rezeki itu dari Allah. Yang memberi syafaat adalah Rasulullah, seperti harapan panitia. Ya pokoknya apa-apa, pokoknya kita utamakan Rasulullah ya. Siapa yang menyembah pada Allah, yang dekat dengan Allah akan memberikan rezeki dan tidak disangka-sangka. Dan nanti apabila mencintai Rasulullah, kita akan bersama Rasulullah di dalam surganya. Nah kemudian hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan selama ketua cabang ya, orang ketua cabang ya, dari UKM panitia sangat banyak terima kasih ada inisiatif ini untuk memperingati bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti juga diikuti oleh kelompok-kelompok yang lainnya ya, mungkin dari ranting dan sebagainya. Kelihatan dari ranting sudah pada mengharap pada melaksanakan. Nah alhamdulillah ini kelompok UKM melaksanakan. Tetap harapannya setiap panitia kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz yang ulun hormati, pendidikan di persaudaraan setia hati terakhir ini sebenarnya seperti mengikuti hadis Rasulullah innama bi'usri qamikli utabima makarimal akhlak, yaitu pendidikan di secara terakhir adalah membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu tujuan utamanya. Nah, jadi pas saja adik-adik ini mari kita jangan sampai kita itu berhenti sampai sini. Belajar, latihan, jadi warga, jadi pendekar, selesai tidak ya. Seperti sebuahnya selama matahari masih bersinar, terbit bersinar dari
sebelah timur dan tenggara barat kita tetap ya persaudaraan tetap jaya Selama-lamanya. kita bawa itu pakai. Artinya apa? Kalau sudah jadi pendekar jangan dimuring. Tolong bantu kami ini masa sepuh masa kayak ini. Kamu percaya lah ini Pak Anu itu Pak D itu. Pak D itu Pak Anu itu Pak Yon itu masih melatih di kelompok beliau. Mas di muka ini masih melatih semua itu Pak. Ya sudah tua-tua nang anom sekalian guring aja. Tolong ya kami mohon bantuan kepada adik. Ya itu apa ada Mas banyak Banjarbaru ini ada yang sasaran tahun 85 87 itu tidak ada pernah cungul sampai sekarang ada. Ya banyak seperti itu. Maksud kami ya ini cungul lah gitu ya. Ya persaudaraannya karena kita kan punya sebuah yang tiada kemuliaan tanpa persaudaraan. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersaudara ya, dengan kita makan kegiatan seperti ini, kita nanti akan diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Mendapat syafaat dari Rasulullah. Kemudian nanti mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dimasukkan Allah ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati, kira-kira tidak banyak yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf lahir dan batin. Kuda lari di jalanan sambil lari membawa lilin. Bila ada kesalahan mohon maaf lahir dan batin. Ikan haruan, ikan pepuyuh, ikan nila, ikan teri, itulah diantara nama-nama ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan teri, ikan tongkol, semua lupa. Acara yang akan dilanjutkan dengan doa kepada Ustaz Rahmatullah, kami persilahkan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka oleh karena itu ulun perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tadi Bapak Ketua kita mewakili pemantun sini. Bapak udah mau cari pemantun. Iya. Itu jangan kalah. Nah, apa pantunnya Pak? Saudara ulun. Ikan hiu makan tomat. Dari Bapak tadi ngabian. Pergi ke pasar dan membeli tomat. Cakep. Balung. Balung. Jangan itu loh. Pergi ke pasar membeli tomat, singgah sebentar di kampung Keramat. Cakep. Perkenalkan, nama ulun Ustaz Rahmat yang tak kalah tampan dari Raffi Ahmad. Asik. Lagi kan? Iya. Kepantun cuma jadi peringatan. Anjay. Mau dulu. Minum kopi di warung Bang Mamat. Cakep. Makan gorengan sausnya tomat. Dari Cakep. belakang mirip Raffi Ahmad, dari depan mirip Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhihi al-ummah biwujudi asyrafil bariyah alladzi bu'itha liyukammima al-akhlaqal karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa asli wujudina Muhammad ibn Abdullah alladzi mawliduhu bi Makkah al-Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bi tilkal baldati at-tayyibah wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'u sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ittiba'an hasanah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang lainnya, ketua cabang, ketua RT, dan bapak-bapak yang lainnya yang belum kena mau nyambat sini sikung-sikung karena belum kena tahu cuma di sini siapa. Pokoknya semua bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dan diberikan umur yang panjang. Panjang. Nah, sehingga kita bersama-sama pada malam hari ini di tempat yang insya Allah mulia ini kita bersama-sama datang dengan satu tujuan tidak lain dan tidak bukan, yaitu semata-mata membesarkan, mentakzim hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarganya, kaum kerabat, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini ulun ceramah bahasa anu je lah. Ulun ini orang kampung. Nah, orang kampung jadi ulun pakai bahasa kampung aja mudah-mudahan paham. Alhamdulillah Ya, paham. pakai bahasa kampung. Abang ulun enak ceramah pakai bahasa Inggris. Kalau tidak buat pemaulitan ini paham Pak. Ini udah paham bahasa Inggris nih. Ternyata ulun bisa juga. Makanya pakai bahasa kampung mudah-mudahan paham ya Allah. Punya bahasa lain-lain ya Allah. Nah, bahasa lain-lain. Kalau laki-laki lah laki-laki. Nah, bahasa kami Banjar di Matapura dah. Nah, anak tigiau ya Allah anak. Nah, paham jauh kan anak. Anak pengilubinian tuh aluh. Halo. Aluh katanya. Halo. Nah, lalu bahasa Bulu Sungai lain lagi. Main lagi. Kalagian itu utuh. Oh, Ini ada orang Bulu Sungai ini utuh kan. Ya kan? Namun Madura lain pula, Madura itu kacung. Ada orang Madura sini Pak. Kacung ya kalau Pak. Nah, kacung. Jadi kalau digabungkan tuh bahasa Bulu Sungai utuh, bahasa Banjarnya anak, bahasa Maduranya kacung. Artinya utuh anak kacung. itu bahasa lah, itu bahasa. Kalau misalkan bahasa aja perbedaan. Di antara kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, kekuasaan Allah Ta'ala. Wa min ayatihi, di antara kekuasaan tanda kebesaran Allah Ta'ala, khalqus samawati wal ardi. Allah Ta'ala ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan berbeda bahasa kamu. Bahasa kita lain-lain, ya kan? Nah, cuma ada bahasa pemaksa kita yaitu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab, ya kan? Nah, bahasa apakah kita? Pokoknya sembahyang wajib pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa kita pada saat sembahyangnya. Memakai bahasa masing-masing kami benar masjid. Ya kan? Nah, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Warna kulit kita pun berbeda juga. Nah, tapi jangan dipermasalahkan karena itu bukan pesanan kita. Ya, adakah yang merequest kalau Allah Ta'ala anak jadi orang Jawa misalnya, anak jadi orang Kalimantan, anak jadi orang Jakarta, anak jadi artis kayak orang misalnya, kan ada merequest kalau itu semua nah hak Allah Ta'ala. Jadi jangan dipermasalahkan dan kita ada memesan. Ada yang hiram, ada yang putih, awak orang ada yang kuning, ada yang abang, ada yang hijau, ada yang biru. Warna kulitnya apa itu ya? Ada masih orang yang misalkan orang kiranya apa? Sama kayak orang di Afrika misalnya. Nah, di Afrika tuh orang warna kulit orang tuh, orang sana tuh 2 aja. Pertama hiram, yang kedua hiram mulut tuh.
Ada benang putihnya, makanya kalau ada rasa putih bakalan orang Afrika. Ada orang Afrika sini lah. Cuma ada istilah apa? Ada keistimewaannya orang bilang ada istilah hitam manis. Artinya yang putih tidak ada yang manisnya. Pahit betul. Hitam manis ya kan? Nah, hitam manis, urangnya kada bungas, urangnya kada tampan, ya kan? Tapi melihatmu hanya itu kada bosan-bosan dipandang. Hitam manis kan yang putih kada ada manisnya. Nah, cuma nih pasang sebutnya hujan urang, belum tahu hujan kadanya hujan urang juga. Kalau urang tuh hitam manis, orang tuh hitam manis, jangan tapi rancak mati. Nah, black. Kenapa? Rancak mati kalau bina hilang manisnya tinggal hitamnya. Ada gayanya. Maka dibuka. Nah, ini kita rame-rame ya kan. Ini maulid ini kita bergembira, bergembira. Maka ujar Allah Ta'ala juga kita disuruh memang disuruh bergembira. Ujar Allah Ta'ala dalam Quran apa? Qul. Apa qul itu? Kalau bahasa Bang Haji itu katakan qul itu katakan bifadlillah dengan karunia Allah Ta'ala wa birahmatihi dan dengan rahmatnya Allah Ta'ala fabidzalika falyafrahu maka dengan yang demikian itu dengan rahmat Allah dengan karunia Allah falyafrahu maka hendaklah kalian bergembira. Nah jadi kita memang disuruh bergembira juga merayakan maulid Nabi ini kita bergembira ya kan? Nah siapa yang dimaksud di ayat di situ rahmat Allah Ta'ala karunia Allah Ta'ala tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud di ayat situ tidak ada karunia yang paling besar rahmat yang paling agung melainkan dilahirkannya bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka kita patut sebagai umatnya kita ini bergembira ya kan? Nah, kita ini alhamdulillah dijadikan Allah Ta'ala orang yang beriman dijadikan umatnya Rasulullah kita ada meminta begitu lahir ya kan langsung jadi orang Islam mama abah kita Islam jadi umatnya Rasulullah umat yang Rasul yang paling istimewa umat yang paling istimewa bagi kita nih di akhir zaman sudah hidup nih ya kan kenapa kita terudi hidup nih di bumi nih supaya ada lawas sama dari kiamat ya Allah coba zaman Nabi dan Nabi Adam meninggal misalnya berapa ribu tahun sudah ada kiamat nih ya Allah. Nah itu diantara rahmat Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kita disuruh bergembira tadilah. Jangankan kita orang yang beriman, bahkan orang yang kafir sekalipun berkat bergembira di hari lahirnya Rasulullah, maka orang kafir tersebut mendapatkan keringanan adab, mendapatkan dispensasi. Paham juga dispensasi? Sama yang berpaham gue. Artinya mendapat keringanan azab. Siapa? Abu Lahab. Di dalam syair dikatakan apa? Wa man fil jahil laqad khufima li farhatihi maulidal mustafa wa kaifa liman dinuhu qad wafa ولا شك ذا أهل دار السماء ومن في الجحيم orang yang sudah berada di neraka jahanam orang yang sudah divonis di seumuran menjadi penghuni neraka jahanam bahkan diabadikan dicatat Allah Ta'ala dalam Al-Quran tabat yada Abi Lahab wa tab Abu Lahab sudah divonis Allah Ta'ala seumuran menjadi penduduk ahli neraka cuma karena sekali pernah bergembira Abu Lahab dengan kelahiran Rasulullah karena Rasulullah itu kemanakannya Abu Lahab ya kan? Lalu di hari lahirnya Rasulullah itu Abu Lahab itu himu karena dapat kemanakan baru Rasulullah saya saking himungnya Abu Lahab nih, jadi punya jariah, punya budak, punya hamba. Siapa namanya? Suwaibatul Aslamiyah. Sidin merdeka. Karena Sidin saking senangnya dapat keponakan baru. Nah, keponakan itu kebetulan Rasulullah. Artinya Sidin sehari pernah gembira itu lah. Maka dalam riwayat Abu Lahab dengan apa tak? Nah, di akhirat kita masuk neraka, tapi setiap malam Senin, setiap hari Senin, karena Rasulullah akhirnya hari Senin. Nah, keluar dari jarinya Abu Lahab ini banyak sehingga Abu Lahab kawan apa meminum banyak dari celah-celah jarinya dapat keringanan adab sekali dapat pernah bergembira dengan lahirnya Rasulullah apa yang Rian
Nah, bagaimana kalau orang yang gembira itu orangnya beriman, orangnya cinta kepada Rasulullah, dia mengadakan peringatan Maulid seperti ini, mati pula dalam keadaan beriman. Nah, ini harapan kita. Mudah-mudahan kita dengan berkat memperingati Maulid ini, nah di akhirat nantinya kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita, keluarga kita terkumpul berada dalam surga dengan Rasulullah, dengan para aulia Allah dan dengan guru-guru kita. Ini harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya kan? Nah, jadi Maulid ini bagus lah. Nah, Maulid ini bagus. Diadakannya hanya sekali di sini lah, hanya Bapak. Hanya sekali aja di sini Maulidnya. Yang sekali aja lah. Waktu pertama kali ini perdana nih. Jadi streaming nih. Streaming. Bagus. Yang pertama kok. Pertama kali alhamdulillah. Udah, nah, salam. Segan warga-warga di sana yang hadir dapat salam dari warga sepuh. Oh, di tahun ini. Sungai Ulin. Bagus, jadi makin lancar makin bagus. Ya kan, punya 3 kali sehari kan mau Maulid. Hanya mau Maulid. Membelamak kulina ini. Maulid ini luar biasa. Sholawat boleh, ya kan? Banyak kelebihannya. Di antara kelebihan Maulid apa? Kalau kita baca Maulid seperti yang tadi. Kenapa? Ujar Imam Ibnul Jauzi. Min khawasihi annahu amanun fi dzalikal 'am. Orang yang membaca Maulid di tempat mana? Di rumahnya, di tempat mana dibacanya Maulid seperti yang kita baca tadi. Kenapa? Amanun fi dzalikal 'am. Insyaallah setahunan aman. Aman dari bang, apalagi membaca Maulid karena dasar anak aman karena ya kan, aman benar kok. Wa busyra ajilah binailil bughiyati wal maram, dan akan diberikan kabar gembira dengan tercapai apa-apa yang dicita-citakannya, apa-apa yang diinginkannya insyaallah tercapai berkat sholawat, berkat Maulid, berkat Rasulullah insyaallah. Ya kan, hajat apa kita? Ya kan? Ada yang belum kawin, tak kawin, nah bisa aja tuh. Nyari belum kawin. Ada apa? Ya lah, manusiawi itu. Itu nyaman udah kawin. Ini aja. Ibarat karis itu pada apa nih? Pada penumpang. Ya kan? Baik karisnya, penumpangnya aja yang dulu. Hajat apa insyaallah kabul. Di antaranya lagi Imam As-Sirri As-Saqafi beliau mengatakan apa? Ujar Sidin, man qasada mawdi'an, barang siapa menuju satu tempat, yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di tempat yang ia tuju itu dibacakan maulid Nabi. Kalau ini anda ke situ mendatangi tempat itu, ujar Imam Sirri As-Saqafi, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka sebenarnya ia menuju satu kebun daripada beberapa kebun surga. Ujar Imam Sirri As-Saqafi. Jadi hakikatnya kita ini sedang berada di kebun surga, ya kan? Kebun surga. Makanya ada limau, ada kebun surga. Apalagi semangka, melon, cuma apel udah disuruh nabi. Lengking, anggur udah disuruh. Betagih bener. Kalau misalkan kebun surga, kebun surga. Pada kampung aja ada kebun surga kan? Sanitizer ada kebun surga. Kenapa jadi kebun surga? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'. Ujar Imam Sirri As-Saqafi. Karena sesungguhnya ia tidak menuju itu tempat tinggal di mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan di dalam hatinya ada kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dasar cinta itulah jadi kita mau datang ke sini. Yang ada cinta ada harapan. Orang ketujuh mau datang, ada harapan. Ya, karena ada kecintaan di dalam hati kita kepada Rasulullah, ya kan? Maka cinta ini luar biasa. Cinta ini bisa mengalahkan segalanya. Bahkan awak garing mungkin punya dasarnya cinta bisa berbuat, ya. Cinta ini luar biasa. Cinta itu apa gerak? Cinta itu bukan singkatan. Hurufnya 5 CINTA. Apa singkatannya? Cerita indah namun tiada arti. Bukan coy. Oke guys. Oke. Lain. Iya kan? Cinta. Kita cinta kepada Rasulullah. Ketujuh dengan Maulidan, ketujuh dengan sholawatan. Makanya kita mau hadir hari ini.
Ada ulang pada ketujuh ada mau hadir ya Allah. Bahkan acara-acara yang kita nanti ini ada namanya hakan, pada hakannya bid'ah lah, pada hakannya sasat lah, pada hakannya neraka lah. Mun acara kita ini sasat, bid'ah itu di mana andaknya di neraka. Abadi itu sebenarnya masuk neraka. Ya kan? Mengundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang ceramah paling panas nerakanya. Mun sasat ya Allah. Makanya ujar Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ujar sidin kadang pantas bagi seorang yang mengaku beriman menanyakan kenapa ikan mengadakan peringatan maulid, seakan-akan orang tuh kenapa ikan bergembira dengan lahirnya Nabi. Kan kayak itu kita ini bergembira dengan lahirnya Nabi, makanya kita berkumpul kayak ini. Ada juga orang semaling apa lain buat kita juga lah, lain buat kita juga. Kita nih ahlu sunnah wal jamaah nang kayak ini, napa nih sunnah hukumnya merayakan maulid Nabi ini kan sama ulang tahun ya Allah, sama ulang tahun Allah baru memperingati hari lahir. Kenapa jadi Nabi itu diperingati hari maulidnya bukan hari wafatnya? Karena kelahirannya Rasulullah adalah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala kepada umat Islam, dan wafatnya Rasulullah adalah sebesar-besar musibah kepada umat. Makanya kita peringati maulid Nabi bukan awal Nabi. Soalnya kan sarwat awal Nabi, bahulan Nabi maulid itu. Sarwat lah jangan ini apa jangan bahulan mau siapa yang kalau jahal aja, tidak ada awal Nabi dah. Nanti peringati maulidnya, ya kan? Sama ulang tahun katanya. Banyak ulang tahun saja. Kadang-kadang apa? Anak ulang tahun ada pedagang bid'ah. Kalau anak sini kan misalnya orang nyambat angka 7 ini, bahkan kadang-kadang apa? Karena melihat di TV ilmu kerja bertakun ketemu orang-orang tahu orang alim orang tua guru ada bertakun, kadang-kadang merayakan ulang tahun kada jarang kita mengikuti tradisi dan cara-cara gaya-gaya orang kafir, orang di luar Islam. Kenapa? Nah kayak di TV kita, kenapa niup lilin, pakai topi nangka itu, bernyanyian happy birthday to you. Nah, itu bukan tradisi kita. Ya kan? Bukan tradisi kita. Jangan umpat-umpakan kita. Ya kan? Kita ini orang Islam, ada usaha kayak itu ya Allah. Mbak kita ada aja sudah. Makanya kita ini hiburan nanti ini ada maulidan, Tuhan yang lain tuh, sangat ada yang dangdutan, atau orkesan, anak jogitan, anak berdiskuan, terserah aja. Kita ini ada sedang hiburannya nanti ini lah. Ya kan? Nah jadi jangan umpat-umpatan nah, kayak gaya-gaya orang itu. Kita ada sudah punya lagu kalau diulahkan siapa? Karangan siapa? Habib Rizik ke siapa? Ya kan? Nah untuk ulang tahun Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya minatik mabruk. Ada aja sudah. Anak ulang tahun ya Allah. Kenapa saya nampak ikut lilin? Waktu pulang topi nang masjid itu ngapa ada nih? Kalau banyak kan ada kan, kita lihat di TV begini kan itu kan artis tuh yang kalau artis itu sama aja Islam, kafir kan sama aja di TV itu bertahan gabung aja. Kita nih ada usah. Karena tahu juga kisahnya apa itu tahu juga, ya kan? Nah surah kafir lilin berapa umurnya sih itu lilinnya? Umurnya 5 tahun 5 butik lilinnya. 10 tahun 10 butik, 20 tahun 20 butik lilinnya. Ada 30 tahun umurnya 30 butik lilin. Nang ditiup ini maka sekali napas dia yuk. Ya kan? Kadang-kadang anak di kompor pun 2 butik kan apa yuk. Tidak kali ya kalau Hah? Itu tradisi siapa? Bukan tradisi kita. Bukan tradisi kita. Kalau kita nih lah hendak tahu, hendak mau mengetahui tentang sejarah Bahari. Bukan Bahari benar juga sejarah lah. Nah, setelah wafatnya Rasulullah. Nah, Pak, belum sampai Rasulullah itu wafat 100 tahun, belum sampai. Maka Islam sudah menyeberang dari Arab Saudi kemana? Ke negara Eropa. Di mana? Negara Spanyol. Tahu lebih Spanyol di mana? Ke Istanbul. Lain Istanbul lah ya. Istanbul Turki. Nah, ini Spanyol. Ya kan? Spanyol mungkin kita tahu tentang Spanyol itu kan taruh di Genjang Serena kalau kita sampai aja
Bonek lawan manuk itu. Spanyol negara Eropa. Masuk Islam ke negara Spanyol. Kemudian Islam berkuasa di sana. Berapa? Selama 7 abad, 700 tahun Islam berkuasa di Spanyol. 700 tahun, 7 abad. Setelah 7 abad Islam berkuasa di Spanyol, kemudian ada seorang penguasa datang yang beragama Nasrani. Perempuan, siapa namanya? Ratu Isabella. Isabella namanya. Isabella itu ratu yang beragama Nasrani yang menghancurkan Islam di negara Spanyol. Sehingga orang Islam di sana ditekannya sedemikian rupa, diberinya pilihan dua, Pak. Nih, orang Islam di Spanyol, ikan murtadkah atau keluar dari Spanyol? Diusir. Pilih dua. Anda murtad, tetap berdiam di kampung. Atau ada mau murtad, keluar, diusirnya. Ada mau murtad, ada mau keluar, pancung, dibunuhnya. Itu zaman dahulu. Dibunuhnya. Nah, ada yang mau murtad, ada yang mau murtad. Nah, ada mau murtad, keluarannya daripada Spanyol. Ada yang mau murtad. Nah, kayak apa caranya Ratu Isabella ini menandai orang-orang yang mau murtad di Spanyol itu? Dibarinya topi. Nah, topi nang lancip tuh, nah, ngarannya topi San Benito. Nah, dibarinya topi nang lancip tuh, itu sejarahnya dari Ratu Isabella menandai umat Islam yang mau murtad di Spanyol. Itu kisahnya. Iya, nang topi nang kayak ulang tahun ini, nah, lancip tuh, nah. Ah, mahal kalau dia topi lancip. Iya. Jadi ada yang tajam di ubian ya. Nah, itu kisahnya itu. Ya kan, niup-niup lilin ulang. Nak kita hendak apa? Ulun hendak tahun ini ulang tahun hendak dapat apa? Hendak dapat laptop. Nah, disambat dulu laptop, ya kan? Anda ditiup lilinnya, itu ngarannya sama menyembah api, tradisi orang Majusi. Hah? Makanya jangan umpat-umpatan nang kayak itu. Kalau sudah tahun yang lewat kita sudah sampai itu bisa, nang tahun yang akan datang jangan lagi, ya kan? Hah? Tradisi orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai atau menuruti suatu golongan, suatu kaum, maka orang itu termasuk golongan orang itu juga. Wa usyra yaumil qiyamati ma'hum. Di akhirat kena, di hari kiamat dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Nah, ini hati-hati, ya kan? Makanya nih kita cintai siapa? Rasulullah. Ini kita cinta nih, ya kan? Lantaran cinta jadi kita mau datang ke sini.